Kasihan sekali gadis itu. Kalau tidak bentol-bentol, pasti dia cantik. Dan sepertinya ada yang tidak wajar dari penyakit itu. Aku harus menolongnya. Purbasari kemudian menuju sungai untuk mandi. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Purbasari, sebelum kamu mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kamu makan, berdoalah. Sebelum kamu bekerja, berdoalah. Sekarang kamu mau mandi, berdoalah. Semoga itu akan menyembuhkan semua penyakitmu. Purbasari mencoba mencari dari mana asal suara itu. Kemudian dia memulai mandi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya keajaiban pun datang. Semua bentol-bentol di kulit Purbasari pun amblas lenyap tiada tersisa. Kecantikan pun terpancar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kemudian dia menemui si Utung dan bercanda bersama sebagai wujud rasa syukurnya. Dari kejauhan nampak Patih datang. Patih pun terkejut melihat penampilan baru dari Purbasari. Tuan Putri, kamu sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya Patih. By the way, ada urusan apa Patih datang ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah ayahanda. Tuan Putri, beliau sakit-sakitan. Sangat mencemaskan Tuan Putri semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan. Beliau sakit-sakitan. Keadaannya kerajaan pun kacau balau. Terus? Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali ke istana. Apakah mereka akan menerimaku? Terutama kakakku. Sebenarnya aku kerasan di sini. Aku juga banyak teman di sini. Tetapi aku kangen banget dengan sate ayam kerajaan. Oke lah, aku akan ikut pulang ke istana. Si Utung pun tertunduk lesu mendengarkan kalimat itu. Dia merasa kecewa. Kenapa, Tung? Kamu kecewa denganku? Tenang, aku akan mengajakmu ke istana. Aku dulu pernah berjanji, siapapun yang mengembalikan selendangku akan kujadikan pendamping hidupku. Dan sekarang akan kupenuhi janji itu. Di istana, semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Purbasari dari hutan belantara. Putri Purbararang khawatir posisinya akan terancam. Ia tahu bahwa sebagian besar pejabat istana dan juga warga tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati pasti akan memintanya mundur untuk digantikan adiknya. Setelah berpikir sangat keras, akhirnya, Ayahanda, aku minta untuk diadakan sayembara, dan pemenangnya akan menerima tumpuk kerajaan, sedangkan yang kalah harus dihukum pancung. Baik, saya setuju. Ia yakin putri bungsunya dapat memenangkan pertandingan. Meskipun begitu, Prabu Tapak Agung juga berdoa meminta Tuhan untuk melindungi Putri Purbasari. Putri Purbasari termenung mendengar tantangan kakaknya. Ia tahu kakaknya pasti akan menghalalkan segala cara untuk menang. Jangan khawatir Putri, kan ada aku. Si Utung memberikan semangat. Tibalah perlombaan. Perlombaan pertama adalah memasak. Peraturannya adalah barang siapa yang paling cepat untuk memasak dan menyajikan makanan yang paling lezat, dialah pemenangnya. Dari awal sudah terlihat
bahwa kekuatan mereka tidak seimbang. Putri Purbararang dibantu juru masak istana yang sangat ahli, sementara Putri Purbasari hanya ditemani si Utung. Diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun, si Utung meminta bantuan para bidadari untuk membantu ia dan Putri Purbasari. Setelah tanda mulai dibunyikan, semua mulai bekerja. Juru masak yang sudah terbiasa menghidangkan makanan-makanan lezat bekerja dengan cepat. Dalam setengah jam saja, hidangan lengkap sudah hampir selesai. Yang mengejutkan adalah Putri Purbasari. Meskipun hanya berdua, kecepatan kerja mereka tidak kalah dengan kubu kakaknya. Bahkan, hidangan mereka telah siap dihidangkan sebelum setengah jam. Hanya Utung yang matanya bisa melihat puluhan bidadari ikut memotong, mengupas, dan meniup api supaya pekerjaan Putri Purbasari cepat rampung. Seorang bidadari menaburkan bumbu rahasia kayangan yang akan melezatkan masakan hingga rasanya tiada tara. Saya putuskan Putri Purbasari yang memenangkan babak pertama. Dengan murka, saya pecat kamu. Sana pergi. Perlombaan babak kedua, yaitu lomba membuat sal terpanjang. Sejak kecil, aku sudah terbiasa membuat syal. Awas Purbasari, kali ini habislah kau. Hatinya gemuruh, penuh percaya diri. Pertama, juri mengukur syal Putri Purbararang. Pas lutut, pas lutut. Rakyat saling bergumam. Giliran Putri Purbasari yang menunjukkan syalnya. Semua menahan nafas ketika juri mengukur syal Purbasari. Pas mata kaki. Rakyat bersorai, sementara Putri Purbararang memerah mukanya. Karena tinggi Putri Purbararang dan Putri Purbasari sama, maka juri menyatakan Putri Purbasari kembali menang. Putri Purbararang melemparkan syalnya dengan kesal. Seharusnya pemenangnya sudah pasti, yaitu Putri Purbasari. Tapi Putri Purbararang bersikeras untuk tetap melaksanakan perlombaan ketiga. Seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang dibanggakan. Melirik Pangeran Indrajaya. Apa kata tetangga jika suami ratu buruk rupanya? Putri Purbasari memerah. Ia tersinggung mendengar sahabatnya dihina. Namun si Utung menenangkannya. Sabar Putri, biarkan dia berbahagia sejenak. Nanti kita lihat apakah setelah ini dia bisa tertawa. Purbasari tetap tenang meskipun ia khawatir, karena lomba ketiga ini adalah menentukan pasangan siapakah yang paling gagah dan tampan. Sudah jelas Putri Purbararang ada di atas angin. Pangeran Indrajaya memang sangat tampan dan gagah, sedangkan Putri Purbasari tidak memiliki pasangan. Selain si Utung tentunya yang selalu setia menemaninya. Tapi haruskah ia mengakui sebagai pasangannya? Purbasari, kali ini kau kalah. Semua pasti setuju kalau pasanganku jauh lebih tampan dibandingkan lutungmu itu. Putri Purbararang tertawa geli hingga keluar air mata. Tak seorang pun yang ikut tertawa bersamanya. Rakyat tertunduk sedih membayangkan kejadian buruk yang akan menimpa Putri Purbasari. Tunggu. Sebuah suara menghentikan tawa Putri Purbararang. Semua mencari asal suara tersebut. Untung berdiri tegak di kedua kakinya. Bulu-bulunya yang hitam dan lebat berkibar tertiup angin. Kelihatannya lucu, tapi tidak ada yang tertawa. Rakyat semakin sedih melihat penampilan si Utung. Dengan tenang, Utung menatap Putri Purbasari yang juga menatapnya dengan penasaran.
Putri, aku sudah berjanji untuk menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu kecuali Utung menggantung kalimatnya. Kecuali apa, Tung? kecuali Putri menerimaku sebagai pasangan sejatimu. Rakyat bergemuruh tidak setuju. Putri Purbararang semakin tercekik geli. Putri Purbasari dengan tenang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu, Tung. Di saat semua memalingkan muka karena jijik melihatku, kau satu-satunya yang mau menemaniku. Petir menggelegar di siang bolong. Putri Purbasari terpekik histeris. Sontak semua memandang ngeri ke tempat Utung berdiri. Petir itu menyambar tepat ke badan Utung yang langsung dipenuhi asap. Utung, Utung, di mana kau? Sambil menangis. Keajaiban terjadi saat asap tebal perlahan-lahan menipis. Di tempat itu berdirilah seorang pemuda yang ketampanan dan kegagahannya sulit dilukiskan kata-kata. Rakyat terpana. Putri Purbararang ternganga lebar. Putri Purbasari menatap bingung. Ia masih mencari sisa-sisa tubuh si Utung. Mana mungkin lenyap begitu saja. Siapa yang kau cari, Putri? Utung, di mana dia? Inilah aku, si Utung. Apa? Mana mungkin? Putri tergagap dan semakin bingung. Hei, pemuda tampan, jangan main-main. Sebaiknya kau keluar dari lapangan ini. Aku akan segera menghukum Pancung Purbasari karena dia telah kalah dalam perlombaan ini. Teriak Putri Purbararang. Pemuda itu tetap berdiri tegap di lapangan, melindungi Putri Purbasari dari jangkauan Putri Purbararang. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Saya adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus menerimaku sebagai pasangannya. Guru Minda berpaling kepada rakyat yang masih terpana memandangnya. Nah, sekarang pilihlah siapa yang paling gagah di antara kita berdua. Apakah Pangeran Indrajaya atau aku? Serentak rakyat menyerukan namanya dan menunjuknya. Artinya, Putri Purbasari memenangkan ketiga lomba tersebut. Putri Purbararang kalah. Rakyat berseru-seru memilih Purbararang dihukum Pancung. Putri Purbararang terduduk lemas. Ia menangis menyesali kesombongannya. Disadarinya saat ia benar-benar tersudut, tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Purbasari berlutut di hadapan Purbararang dan memeluknya erat. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu, asalkan kakak berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Putri Purbararang begitu tersentuh dengan kebaikan hati adiknya. Kamu memang baik hati. Setelah semua kejahatan yang telah aku lakukan, kau dengan mudah memaafkanku. Kaulah yang seharusnya menjadi ratu. Aku sekarang sadar, mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku. Dari sejak dulu, aku telah memaafkan Kakanda. Maafkan aku juga, Purbasari. Putri Purbasari membalasnya dengan senyuman tulus. Istana begitu gemerlap hari itu. Penobatan ratu baru berlangsung dengan meriah dan khidmat. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Guru Minda. Semua bahagia dan kisah ini pun berakhir bahagia. Dia bukan buruk rupa,
tapi dikutuk jadi lutut.